Microsoft Office adalah kumpulan aplikasi buatan Microsoft yang digunakan untuk membantu pekerjaan kantor, sekolah, maupun kebutuhan pribadi. Aplikasi-aplikasi ini sudah dikenal sejak lama dan banyak dipakai di seluruh dunia karena fungsinya yang sangat lengkap. Microsoft Office biasanya diinstal di komputer atau laptop, tapi sekarang juga bisa digunakan secara online lewat versi Microsoft 365. Setiap aplikasi di dalamnya punya fungsi yang berbeda-beda tapi saling melengkapi. Misalnya, Microsoft Word dipakai untuk menulis dokumen seperti surat atau makalah. Microsoft Excel digunakan untuk menghitung dan mengatur data angka. Sementara Microsoft PowerPoint membantu kita membuat presentasi yang menarik. Aplikasi lainnya seperti Outlook membantu mengelola email dan jadwal. OneNote digunakan untuk mencatat ide atau pelajaran, dan Teams dipakai untuk rapat online dan kerja sama tim. Manfaat utama dari Microsoft Office adalah memudahkan pengguna menyelesaikan berbagai tugas sehari-hari, mulai dari membuat laporan, mencatat, menghitung anggaran, mengatur jadwal, sampai berkomunikasi dengan rekan kerja atau teman sekolah. Aplikasi-aplikasi ini sangat cocok digunakan di lingkungan pendidikan, kantor, maupun bisnis karena tampilannya sudah familiar dan fiturnya sangat lengkap. Kelebihan Microsoft Office adalah stabil, bisa digunakan tanpa internet atau offline, serta punya banyak fitur profesional. Namun kekurangannya adalah tidak gratis atau harus beli lisensi. Dan beberapa aplikasi cukup berat dijalankan di perangkat dengan spesifikasi rendah. Meski begitu, karena sudah sangat dikenal dan banyak tutorialnya, orang-orang tetap mengandalkan Microsoft Office untuk kegiatan sehari-hari. Microsoft Word adalah salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang paling sering digunakan, terutama untuk menulis dokumen. Aplikasi ini bisa dipakai untuk membuat berbagai jenis tulisan, mulai dari surat, makalah, laporan, artikel, hingga skripsi. Microsoft Word sangat populer karena tampilannya yang mudah dimengerti dan fiturnya sangat lengkap. Kamu bisa mengganti jenis huruf, ukuran, warna, menambahkan gambar, membuat tabel, bahkan menyisipkan grafik atau simbol tertentu. Selain itu, Word juga punya fitur pemeriksaan ejaan dan tata bahasa yang bisa membantu saat mengetik agar tidak banyak salah tulis. Fungsi utama dari Microsoft Word adalah untuk membantu pengguna membuat dokumen yang rapi dan profesional. Dokumen bisa disimpan dalam berbagai format seperti Docs atau PDF dan bisa dicetak dengan mudah. Word juga mendukung kolaborasi, jadi kita bisa membagikan file dan mengedit bersama-sama secara online jika tersambung dengan Microsoft 365. Kelebihan Microsoft Word adalah sangat stabil. Hasil dokumennya bagus dan cocok untuk kebutuhan formal seperti pekerjaan kantor, tugas kuliah, atau laporan bisnis. Word juga punya banyak template siap pakai yang bisa mempermudah pengguna saat membuat dokumen tertentu. Tapi kekurangannya, aplikasi ini tidak gratis. Kamu perlu membeli lisensinya atau berlangganan Microsoft 365. Selain itu, karena banyak fiturnya, pengguna baru mungkin butuh waktu untuk belajar agar bisa memanfaatkan semua kemampuannya. Meski begitu, Word tetap menjadi pilihan utama karena sudah dikenal luas dan sering dipakai di sekolah, kampus, kantor, bahkan di rumah. Microsoft Excel adalah aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan untuk mengolah angka, data, dan perhitungan secara cepat dan rapi. Excel sangat cocok untuk membuat tabel, menghitung keuangan, membuat grafik, mencatat data, serta menganalisis informasi secara otomatis. Di dalam Excel, kamu akan menemukan lembar kerja yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap pertemuan antara baris dan kolom disebut sel, dan disitulah kamu bisa menuliskan angka, teks, atau rumus. Fungsi utama dari Microsoft Excel adalah untuk melakukan perhitungan otomatis menggunakan rumus seperti penjumlahan, rata-rata, pengurangan, dan rumus-rumus lain yang lebih rumit. Excel juga bisa digunakan untuk membuat laporan penjualan, keuangan, daftar absen, atau perencanaan anggaran. Selain itu, Excel bisa menampilkan data dalam bentuk grafik agar lebih mudah dibaca dan dipahami, seperti grafik batang, garis, atau lingkaran. Excel juga sering digunakan oleh perusahaan, guru, pelajar, hingga peneliti karena sangat membantu dalam mengelola dan menganalisis data. Kelebihan dari Excel adalah kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah data dalam jumlah besar.
Aplikasinya juga sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk hal-hal sederhana seperti menghitung pengeluaran harian sampai pekerjaan rumit seperti membuat sistem pelaporan keuangan otomatis. Excel juga bisa dikombinasikan dengan fitur lain seperti filter validasi data dan pivot table untuk menyaring dan menyusun data dengan cara yang efisien. Kekurangannya karena fiturnya sangat banyak, Excel bisa terasa membingungkan bagi pemula. Selain itu, sama seperti aplikasi Microsoft lainnya, Excel tidak gratis dan harus berlisensi. Namun, dengan belajar sedikit demi sedikit, kamu bisa menguasai Excel dan menggunakannya untuk berbagai kebutuhan penting dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat presentasi. Aplikasi ini sangat populer di kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dosen, karyawan, hingga pebisnis karena bisa membantu menjelaskan suatu topik dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Di PowerPoint, kamu bisa membuat slide-slide berisi teks, gambar, video, grafik, animasi, dan bahkan suara untuk mendukung penyampaian informasi. Setiap slide berfungsi seperti halaman yang menampilkan poin-poin penting dari materi yang ingin kamu sampaikan. Fungsi utama dari Microsoft PowerPoint adalah untuk menyusun dan menyampaikan presentasi secara visual. Dengan PowerPoint, kamu bisa membuat presentasi tentang tugas sekolah, laporan kerja, proposal, pelatihan, atau pidato. Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk mendesain slide dengan tampilan yang menarik, misalnya dengan mengubah warna latar, memilih gaya tulisan, menambahkan efek animasi, dan mengatur transisi antar slide. PowerPoint juga mendukung pemutaran otomatis dan pembuatan catatan pembicara agar penyaji lebih mudah menyampaikan materi. Kelebihan dari Microsoft PowerPoint adalah tampilannya yang mudah digunakan dan sangat fleksibel. Kamu bisa membuat presentasi sesuai gaya sendiri atau menggunakan template bawaan yang sudah disediakan. PowerPoint juga bisa digunakan online, offline, dan hasilnya dapat disimpan dalam berbagai format seperti PPT atau PDF, bahkan bisa diekspor menjadi video. Kekurangannya, jika terlalu banyak animasi dan efek digunakan, presentasi bisa terlihat tidak profesional atau malah mengganggu. Selain itu, PowerPoint perlu lisensi Microsoft untuk bisa digunakan secara penuh. Meskipun begitu, PowerPoint tetap menjadi pilihan utama dalam membuat presentasi karena fiturnya lengkap, tampilannya menarik, dan mudah dipelajari bahkan oleh pemula. Microsoft Outlook adalah aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan untuk mengelola email, jadwal, kontak, dan tugas harian dalam satu tempat. Outlook bukan hanya tempat untuk mengirim dan menerima email seperti Gmail, tetapi juga membantu kamu mengatur waktu, membuat janji, mengatur pengingat, menyimpan daftar kontak, dan mengelola to-do list. Aplikasi ini sangat populer di lingkungan kerja dan bisnis karena bisa menghubungkan banyak fitur sekaligus dalam satu tampilan yang rapi. Fungsi utama Outlook adalah mempermudah pengguna dalam berkomunikasi lewat email sambil tetap mengatur jadwal kerja dan kegiatan sehari-hari. Misalnya, kamu bisa menerima undangan rapat lewat email secara otomatis jadwalnya masuk ke kalender Outlook. Kamu juga bisa membuat pengingat agar tidak lupa tugas penting atau janji dengan rekan kerja. Outlook bisa diakses lewat komputer, ponsel, atau versi web dan semua datanya tersinkronisasi secara otomatis. Kelebihan Outlook adalah tampilannya yang profesional dan terintegrasi langsung dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti Word, Excel, dan Teams. Outlook juga punya fitur pencarian email yang cepat, bisa menyaring pesan masuk, dan memiliki sistem keamanan tinggi yang bisa memblokir email mencurigakan. Kekurangannya adalah Outlook bisa terasa rumit untuk pemula karena banyak menu dan fitur yang tersedia. Selain itu, aplikasi ini berbayar jika digunakan dalam versi lengkap. Tapi jika kamu bekerja dalam tim atau kantor, Outlook adalah pilihan yang sangat tepat untuk mengelola komunikasi dan jadwal secara lebih tertata. Microsoft
Microsoft InfoPad adalah aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk membuat formulir digital yang bisa diisi oleh pengguna, terutama dalam lingkungan kerja atau organisasi. Dengan InfoPad, kamu bisa mendesain formulir seperti survei, laporan, atau permintaan data yang kemudian bisa diisi langsung secara komputer tanpa harus memakai kertas. Aplikasi ini sangat membantu dalam mengumpulkan data secara terstruktur dan otomatis, sehingga proses input data jadi lebih cepat dan rapi. Fungsi utama Microsoft InfoPad adalah membuat formulir elektronik yang dapat diisi dan dikirimkan secara digital. Kemudian data tersebut bisa langsung tersimpan di sistem seperti SharePoint. Jadi misalnya di sebuah perusahaan kamu bisa membuat formulir permintaan cuti, laporan harian, atau formulir evaluasi yang bisa diisi oleh karyawan lewat komputer. Dengan begitu data yang masuk lebih terorganisir dan mudah diakses untuk dianalisis. Kelebihan InfoPad adalah kemampuannya membuat formulir yang fleksibel dan terintegrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti SharePoint dan Outlook, sehingga alur kerja lebih efisien. Selain itu, formulir yang dibuat bisa berisi berbagai jenis input seperti pilihan, tanggal, atau teks panjang sesuai kebutuhan. Namun kekurangannya adalah InfoPad sekarang sudah tidak dikembangkan lagi oleh Microsoft sejak 2014 dan digantikan dengan solusi lain yang lebih modern seperti Power Apps. Selain itu, aplikasi ini agak sulit bagi yang belum pernah bekerja dengan pembuatan formulir digital dan biasanya lebih banyak digunakan di perusahaan besar dengan infrastruktur Microsoft yang lengkap. Meski begitu, InfoPad pernah menjadi alat penting untuk memudahkan proses pengumpulan data digital dan masih digunakan di beberapa tempat yang belum beralih ke teknologi baru. Microsoft Access adalah aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat dan mengelola database, yaitu pengumpulan data yang tersusun rapi dan bisa diatur dengan berbagai cara. Kalau Excel cocok untuk data sederhana atau sedang, maka Access lebih cocok digunakan saat datanya sangat banyak dan butuh pengelolaan yang lebih terstruktur. Misalnya, Access bisa dipakai untuk mencatat data pelanggan, stok barang, transaksi, hingga data karyawan dalam jumlah besar. Dan semua itu bisa disusun secara otomatis dengan aturan tertentu. Fungsi utama dari Microsoft Access adalah untuk menyimpan, mengatur, dan menampilkan data yang saling berhubungan satu sama lain. Access juga memungkinkan pengguna membuat formulir isian, laporan, dan sistem pencarian data secara otomatis. Jadi, misalnya kamu punya ribuan data pembeli, kamu bisa mencari nama, alamat, atau riwayat pembelian mereka dengan cepat lewat Access. Selain itu, Access bisa digunakan untuk membuat aplikasi sederhana yang bisa digunakan oleh banyak pengguna dalam jaringan lokal, misalnya di kantor atau toko. Kelebihan dari Microsoft Access adalah kemampuannya menangani data dalam jumlah besar dengan sistem yang lebih rapi dibanding Excel. Access juga mendukung penggunaan banyak pengguna secara bersamaan dan bisa dihubungkan ke sistem lain seperti SQL Server untuk kebutuhan yang lebih besar. Namun, kekurangannya akses cukup sulit dipelajari bagi pemula karena konsep database tidak semudah membuat tabel biasa. Selain itu, tampilannya tidak semodern aplikasi lain dan hanya tersedia di sistem operasi Windows. Meski begitu, bagi yang sudah memahami cara kerjanya, Microsoft Access sangat membantu untuk membuat sistem pencatatan yang teratur dan efisien, terutama di lingkungan kerja atau bisnis. Microsoft Publisher adalah aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat desain dan tata letak dokumen yang menarik seperti brosur, poster, kartu undangan, kalender, label, atau buletin. Berbeda dari Microsoft Word yang fokus untuk mengetik dokumen biasa, Publisher lebih fokus pada tampilan visual dan penataan elemen-elemen desain seperti gambar, teks, dan bentuk. Fungsi utama Microsoft Publisher adalah membantu pengguna baik pemula maupun yang tidak punya keahlian desain profesional untuk membuat materi cetak atau digital yang tampak rapi dan menarik dengan cara yang mudah. Aplikasi ini menyediakan banyak template siap pakai yang bisa langsung diedit sesuai kebutuhan. Kamu juga bisa mengatur posisi teks dan gambar secara presisi, menambahkan efek visual, serta mencetak hasilnya dengan kualitas yang baik. Kelebihan Microsoft Publisher adalah tampilannya yang ramah pengguna
sederhana dan fokusnya pada kebutuhan desain sederhana yang praktis. Sangat cocok untuk pelajar, guru, staf kantor, atau pemilik usaha kecil yang ingin membuat materi promosi sendiri. Kekurangannya dibandingkan dengan software desain profesional seperti Adobe InDesign, fitur Publisher masih terbatas dan kurang fleksibel untuk proyek desain yang sangat kompleks. Selain itu, file Publisher tidak sepopuler format lain dan tidak selalu kompatibel di semua perangkat. Namun, untuk kebutuhan membuat dokumen visual secara cepat dan mudah, Microsoft Publisher sangat berguna dan membantu. Microsoft To Do adalah aplikasi sederhana dari Microsoft yang digunakan untuk membuat daftar tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Aplikasi ini membantu kamu mengatur dan mengingat apa saja yang perlu dilakukan setiap hari seperti tugas sekolah, pekerjaan kantor, belanja, atau rencana penting lainnya. Dengan Microsoft To Do, kamu bisa membuat daftar tugas, memberi tanda sudah selesai, menambahkan pengingat, dan mengelompokkan tugas berdasarkan kategori atau prioritas. Fungsi utama Microsoft To Do adalah membantu pengguna tetap terorganisir dan fokus dengan mengingatkan tugas-tugas penting sehingga tidak terlewat. Aplikasi ini mudah digunakan, bisa diakses lewat ponsel, komputer, maupun versi web, dan semua data tersimpan otomatis sehingga kamu bisa melihat daftar tugas kapan saja dari perangkat mana saja. Selain itu, Microsoft To Do juga terintegrasi dengan Outlook. Jadi, jika kamu menerima tugas lewat email atau jadwal, kamu bisa langsung ditambahkan ke daftar. Kelebihan dari Microsoft To Do adalah tampilannya yang simpel dan mudah dipahami, cocok untuk siapa saja yang ingin lebih teratur dalam mengatur pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Aplikasi ini gratis dan ringan, sehingga bisa dipakai tanpa menghabiskan banyak memori perangkat. Kekurangannya, karena fokusnya hanya pada daftar tugas, aplikasi ini tidak punya fitur kompleks seperti aplikasi manajemen proyek yang lebih besar. Namun, bagi pengguna yang butuh alat sederhana untuk mengatur aktivitas pribadi atau pekerjaan kecil, Microsoft To Do sangat membantu dan praktis digunakan. Microsoft OneNote adalah aplikasi catatan digital dari Microsoft yang berfungsi sebagai buku catatan elektronik. Dengan OneNote, kamu bisa membuat, menyimpan, dan mengatur berbagai catatan dalam satu tempat dengan sangat mudah. Aplikasi ini sangat cocok untuk mencatat ide, materi pelajaran, catatan rapat, hingga membuat daftar belanja atau rencana kerja. Bedanya dengan catatan biasa, di OneNote kamu bisa menulis dengan keyboard, menggambar dengan stylus, atau jari di layar sentuh, serta memasukkan gambar, suara, dan video ke dalam catatan. Fungsi utama Microsoft OneNote adalah membantu pengguna mengumpulkan semua informasi penting dalam satu aplikasi yang mudah diakses dan diatur. Catatan yang kamu buat bisa disimpan secara otomatis dan bisa dibuka di perangkat lain seperti komputer, ponsel, atau tablet selama terhubung dengan akun Microsoft. Selain itu, OneNote memungkinkan kamu berbagi catatan dengan orang lain sehingga bisa bekerja sama atau berbagi informasi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja secara real time. Kelebihan OneNote adalah fleksibilitasnya dalam mencatat, karena tidak terbatas hanya pada teks saja, tapi juga bisa menyimpan berbagai jenis media. Aplikasinya gratis dan mudah digunakan, serta mendukung sinkronisasi otomatis sehingga catatan selalu diperbarui di semua perangkat. Kekurangannya, karena fitur yang cukup banyak, bagi pengguna baru mungkin butuh waktu untuk memahami cara penggunaannya dengan maksimal. Namun, bagi siapa saja yang suka mencatat dengan cara yang lebih kreatif dan praktis, OneNote adalah aplikasi yang sangat berguna dan dapat menggantikan buku catatan fisik. Microsoft Visio adalah aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk membuat gambar atau diagram yang membantu menjelaskan sesuatu secara visual. Dengan Visio, kamu bisa membuat berbagai jenis diagram seperti flowchart atau bagan alur, diagram organisasi, peta proses kerja, denah ruangan, dan banyak lagi. Aplikasi ini sangat berguna ketika kamu ingin menunjukkan hubungan atau proses yang rumit dengan cara yang lebih mudah dipahami melalui gambar. Fungsi utama Microsoft Visio adalah membantu pengguna menggambar diagram yang
rapi dan profesional untuk kebutuhan bisnis, pendidikan, atau proyek tertentu. Misalnya di perusahaan, Visio sering digunakan untuk membuat peta alur proses produksi, menggambar jaringan komputer, atau menyusun struktur organisasi. Di sekolah atau kampus, Visio bisa membantu menjelaskan materi yang berhubungan dengan alur kerja atau konsep yang kompleks. Kelebihan Visio adalah kemampuannya membuat gambar yang sangat detail dan dapat disesuaikan dengan mudah menggunakan berbagai bentuk, garis, dan simbol yang sudah disediakan. Visio juga memungkinkan kolaborasi, sehingga beberapa orang bisa bekerja sama membuat diagram yang sama. Kekurangannya adalah aplikasi ini cukup mahal dan biasanya hanya digunakan oleh orang atau perusahaan yang memang membutuhkan pembuatan diagram secara profesional. Selain itu, bagi yang belum terbiasa, penggunaan Visio bisa terasa sulit karena banyak fitur dan pilihan yang tersedia. Namun, bagi yang sering perlu membuat diagram untuk menjelaskan ide atau proses, Microsoft Visio adalah alat yang sangat membantu dan memudahkan pekerjaan visualisasi. Microsoft Teams adalah aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam satu tempat, terutama bagi tim di kantor, sekolah, atau organisasi. Dengan Teams, kamu bisa mengobrol lewat pesan teks, melakukan panggilan suara atau video, berbagi file, dan mengatur rapat online secara mudah tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi. Aplikasi ini sangat berguna untuk kerja jarak jauh atau kolaborasi tim karena semua aktivitas komunikasi dan pekerjaan bisa dilakukan secara terpusat. Fungsi utama Microsoft Teams adalah memudahkan tim untuk tetap terhubung dan berkoordinasi walau tidak berada di tempat yang sama. Misalnya, kamu bisa membuat grup diskusi berdasarkan proyek tertentu, membagikan dokumen untuk diedit bersama, mengadakan rapat video untuk membahas pekerjaan, dan mengatur kalender tim agar semua anggota tahu jadwal penting. Teams juga terintegrasi dengan aplikasi Microsoft lain seperti Word, Excel, dan OneNote, sehingga kamu bisa mengakses dokumen langsung dari dalam aplikasi Teams. Kelebihan dari Microsoft Teams adalah kemampuannya menggabungkan banyak fungsi komunikasi dan kolaborasi dalam satu aplikasi yang mudah digunakan. Teams mendukung rapat video dengan kualitas baik, fitur chat yang lengkap, dan ruang kerja yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan tim. Kekurangannya adalah Teams memerlukan koneksi internet yang stabil agar semua fitur berjalan lancar, dan bagi pengguna baru mungkin butuh waktu untuk membiasakan diri dengan semua menu dan fitur yang ada. Namun, bagi banyak perusahaan, sekolah, dan kelompok kerja, Microsoft Teams adalah alat penting yang sangat membantu dalam menjaga produktivitas dan komunikasi yang efektif. Microsoft Planner adalah aplikasi dari Microsoft yang dirancang untuk membantu tim mengatur dan mengelola tugas atau proyek yang dengan lebih mudah. Aplikasi ini bekerja seperti papan tugas digital di mana kamu dan anggota tim bisa membuat daftar pekerjaan, membagikan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memantau kemajuan pekerjaan secara bersama-sama. Planner sangat cocok digunakan untuk mengatur proyek kecil sehingga menengah agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus selesai. Fungsi utama Microsoft Planner adalah memudahkan koordinasi tugas di dalam tim. Dengan Planner, kamu bisa membuat atau kategori tugas, lalu menambahkan kartu tugas ke dalamnya, lengkap dengan informasi seperti siapa yang bertanggung jawab, kapan tugas harus selesai, dan statusnya. Semua anggota tim bisa melihat update terbaru, memberi komentar, dan berbagai file yang terkait dengan tugas tersebut. Planner juga terintegrasi dengan aplikasi Microsoft lain seperti Teams dan Outlook sehingga pengelolaan tugas jadi lebih lancar. Kelebihan Microsoft Planner adalah keterampilannya yang sederhana dan mudah digunakan sehingga siapapun bisa cepat memahami cara kerjanya tanpa perlu pelatihan khusus. Planner juga membantu meningkatkan transparansi kerja tim karena semua orang bisa melihat apa yang sedang dikerjakan dan apa yang sudah selesai. Kekurangannya adalah Planner kurang cocok untuk proyek yang sangat besar atau kompleks karena fiturnya terbatas jika dibandingkan dengan aplikasi manajemen proyek profesional. Meski begitu, untuk kebutuhan pengelolaan tugas sehari-hari di tim kecil sampai menengah, Microsoft Planner adalah alat yang sangat praktis dan membantu menjaga pekerjaan yang tetap terorganisir. Microsoft Lync adalah aplikasi komunikasi yang dulu
dibuat oleh Microsoft untuk membantu orang berkomunikasi di dalam perusahaan atau organisasi. Aplikasi ini digunakan untuk mengirim pesan instan, melakukan panggilan suara atau video, serta mengatur rapat online. Lin sangat membantu agar tim bisa tetap terhubung dan berkomunikasi secara cepat tanpa harus bertemu langsung. Fungsi utama Microsoft Lync adalah memudahkan komunikasi langsung antar pegawai atau anggota tim, terutama dalam lingkungan kerja. Misalnya, jika kamu perlu bertanya sesuatu dengan cepat ke rekan kerja, kamu bisa mengirim pesan instan atau melakukan panggilan lewat Lync. Selain itu, Lync juga mendukung konferensi video dan berbagi layar agar rapat online berjalan lebih efektif. Kelebihan dari Microsoft Lync adalah kemampuannya menggabungkan berbagai cara komunikasi dalam satu aplikasi, sehingga pekerjaan jadi lebih efisien dan hemat waktu. Namun, Microsoft Lync sudah tidak lagi dikembangkan dan digantikan oleh Microsoft Skype for Business, yang kemudian juga diganti oleh Microsoft Teams sebagai aplikasi komunikasi utama Microsoft. Jadi, meskipun Lync pernah populer, sekarang pengguna dianjurkan beralih ke Teams yang lebih modern dan punya fitur yang lebih lengkap. Kekurangannya karena sudah tidak didukung lagi, Lync tidak menerima pembaruan keamanan dan fitur baru, sehingga penggunaannya tidak disarankan saat ini. Microsoft Suite adalah aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk membuat presentasi atau cerita digital yang lebih kreatif dan interaktif dibanding presentasi biasa. Dengan Suite, kamu bisa menggabungkan teks, gambar, video, dan link ke dalam satu halaman yang bisa dilihat dengan mudah lewat web atau perangkat apa saja tanpa perlu software khusus. Aplikasi ini cocok untuk membuat laporan, presentasi proyek, portofolio, atau bahkan cerita pribadi yang ingin disajikan dengan cara yang menarik dan modern. Fungsi utama Microsoft Suite adalah memudahkan pembuatan konten visual yang tidak hanya statis seperti slide PowerPoint, tetapi lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai perangkat. Kamu tidak perlu ahli desain karena Suite sudah menyediakan berbagai template dan tata letak yang otomatis menyesuaikan tampilan agar enak dilihat. Suite juga memungkinkan konten yang dibuat bisa langsung dibagikan lewat link sehingga mudah diakses oleh siapa saja tanpa harus mengunduh file. Kelebihan Suite adalah kemudahannya dalam membuat presentasi atau laporan yang terlihat profesional tanpa harus repot mendesain sendiri dari awal. Aplikasi ini sangat ringan dan berbasis web, jadi tidak perlu instalasi dan bisa diakses dari mana saja. Kekurangannya, Suite belum sepopuler PowerPoint dan memiliki fitur yang lebih terbatas, terutama bagi pengguna yang ingin kontrol penuh terhadap desain. Namun bagi yang ingin membuat presentasi atau cerita digital dengan cepat dan tampilan modern, Microsoft Suite adalah pilihan yang praktis dan menyenangkan untuk digunakan. Microsoft Delphi adalah aplikasi dari Microsoft yang membantu kamu menemukan dan mengatur informasi penting yang terkait dengan pekerjaan atau proyek kamu secara otomatis. Delphi bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai aplikasi Microsoft seperti Outlook, OneDrive, SharePoint, dan Teams, lalu menampilkan dokumen, email, dan file yang paling relevan dengan apa yang sedang kamu kerjakan. Dengan cara ini, kamu tidak perlu repot mencari satu persatu karena Delphi menampilkan konten yang diperkirakan kamu butuh dalam satu tempat yang mudah diakses. Fungsi utama Microsoft Delphi adalah memudahkan pengguna untuk tetap fokus dan produktif dengan menampilkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, jika kamu sedang bekerja pada sebuah proyek bersama tim, Delphi akan menampilkan dokumen terbaru yang dibuat oleh rekan kerja, email penting, dan catatan terkait proyek tersebut. Delphi juga memungkinkan kamu melihat profil rekan kerja sehingga kamu bisa lebih mudah berkomunikasi dan bekerja sama dengan mereka. Kelebihan dari Microsoft Delphi adalah kemampuannya mengatur dan menampilkan data secara cerdas tanpa kamu harus mencarinya secara manual. Aplikasi ini terintegrasi dengan baik dalam ekosistem Microsoft 365, jadi sangat berguna bagi yang rutin memakai produk Microsoft dalam pekerjaan sehari-hari. Kekurangannya, Delphi membutuhkan data yang cukup banyak dari berbagai sumber agar bisa bekerja efektif dan tampilannya bisa terasa membingungkan bagi pengguna baru yang belum familiar dengan konsepnya.
Namun, jika digunakan dengan baik, Delve sangat membantu dalam menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja. Microsoft Yammer adalah aplikasi sosial media khusus untuk perusahaan atau organisasi yang memungkinkan karyawan berkomunikasi, berbagi ide, dan bekerja sama dalam satu jaringan tertutup. Bayangkan Yammer seperti Facebook versi kantor, di mana kamu bisa membuat grup diskusi, memposting informasi, berbagi cerita, dan berdiskusi dengan rekan kerja tanpa harus menggunakan email yang kadang membingungkan. Fungsi utama Microsoft Yammer adalah memperkuat komunikasi antar pegawai di dalam sebuah organisasi, terutama di perusahaan besar yang anggotanya tersebar di berbagai departemen atau lokasi. Melalui Yammer, kamu bisa mengikuti diskusi penting, mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, atau mengumumkan informasi terbaru dengan cepat dan terbuka. Ini membantu membangun budaya kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif. Kelebihan Yammer adalah kemampuannya memudahkan komunikasi secara informal dan interaktif, sehingga ide dan informasi bisa mengalir dengan lebih cepat. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan Microsoft 365 sehingga mudah diakses bersama aplikasi lain seperti Teams dan SharePoint. Namun kekurangannya adalah bagi perusahaan kecil yang anggotanya sedikit, yang mungkin terasa berlebihan dan kurang efektif. Selain itu, penggunaan Yammer memerlukan budaya kerja yang mendukung komunikasi terbuka agar aplikasinya benar-benar bermanfaat. Tapi untuk organisasi besar, Microsoft Yammer sangat berguna untuk meningkatkan kolaborasi dan menjaga komunikasi tetap hidup di antara semua karyawan. Microsoft Stream adalah aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk mengelola dan berbagi video secara aman di dalam organisasi atau perusahaan. Dengan Stream, kamu bisa mengupload video seperti rekaman rapat, pelatihan, presentasi, atau tutorial, lalu membagikannya hanya kepada orang-orang di dalam perusahaan yang berhak menonton. Ini sangat membantu untuk menyimpan dan menyebarkan informasi penting lewat video tanpa harus mengirim file besar lewat email atau aplikasi lain. Fungsi utama Microsoft Stream adalah memudahkan pengguna untuk mengakses video kerja kapan saja dan di mana saja, baik lewat komputer maupun ponsel. Aplikasi ini juga mendukung fitur pencarian dalam video, sehingga kamu bisa mencari kata atau topik tertentu dalam isi video tanpa harus menonton dari awal sampai akhir. Selain itu, Stream terintegrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti Teams dan SharePoint, sehingga video bisa langsung dibagikan dalam percakapan atau halaman kerja tim. Kelebihan Microsoft Stream adalah kemudahan mengelola video dalam lingkungan yang aman dan tertutup untuk perusahaan, sehingga konten video tetap privat dan hanya diakses oleh orang yang berhak. Video yang disimpan juga bisa diorganisir berdasarkan kategori sehingga mudah ditemukan. Kekurangannya, Stream fokus pada penggunaan di dalam perusahaan, jadi kurang cocok untuk berbagi video secara publik. Selain itu, kualitas fitur pencarian video masih terus dikembangkan agar lebih akurat. Namun bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan video sebagai alat komunikasi dalam pelatihan, Microsoft Stream adalah solusi yang sangat efektif dan praktis. Microsoft Project adalah aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk membantu mengatur dan mengelola proyek, terutama proyek yang cukup besar dan kompleks. Dengan aplikasi ini, kamu bisa merencanakan berbagai tahapan pekerjaan, mengatur jadwal, mengelola sumber daya seperti orang dan anggaran, serta memantau kemajuan proyek secara detail. Microsoft Project biasanya digunakan oleh manajer proyek atau tim yang ingin memastikan semua tugas selesai tepat waktu dan sesuai rencana. Fungsi utama Microsoft Project adalah membantu mengorganisir semua bagian proyek dalam satu tempat agar lebih mudah dikontrol dan diawasi. Misalnya, kamu bisa membuat jadwal kapan setiap tugas harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana keterkaitan antara satu tugas dengan tugas lain. Selain itu, aplikasi ini membantu mengidentifikasi resiko atau masalah yang mungkin muncul selama proyek berlangsung, sehingga bisa segera diatasi.
Kelebihan Microsoft Project adalah fitur-fiturnya yang lengkap untuk manajemen proyek, sehingga dari perencanaan, pengelolaan sumber daya, sampai pelaporan hasil kerja. Dengan aplikasi ini, manajer proyek bisa lebih mudah mengawasi pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat. Kekurangannya, Microsoft Project cukup rumit dan membutuhkan waktu untuk dipelajari, terutama bagi yang baru mengenal manajemen proyek. Selain itu, aplikasi ini biasanya berbayar dan sering digunakan oleh perusahaan besar atau proyek profesional yang membutuhkan kontrol detail. Namun, jika kamu sering mengelola proyek yang kompleks, Microsoft Project adalah alat yang sangat berguna untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Microsoft SharePoint adalah platform dari Microsoft yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi informasi atau dokumen di dalam organisasi. Bayangkan SharePoint seperti ruang penyimpanan online khusus untuk perusahaan, di mana semua karyawan bisa mengakses file, data, dan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan aman. Selain sebagai tempat penyimpanan dokumen, SharePoint juga bisa digunakan untuk membuat situs internet perusahaan, memfasilitasi kerjasama tim, dan mengelola proses bisnis secara digital. Fungsi utama Microsoft SharePoint adalah memudahkan organisasi dalam mengatur dokumen dan informasi agar bisa diakses bersama, sekaligus menjaga keamanan data tersebut. Misalnya, dengan SharePoint, sebuah tim bisa menyimpan file proyek di satu tempat yang bisa dilihat dan diedit bersama tanpa harus mengirim file lewat email berkali-kali. SharePoint juga mendukung fitur pengaturan izin akses, jadi hanya orang yang berwenang saja yang bisa membuka atau mengubah dokumen tertentu. Selain itu, SharePoint bisa dihubungkan dengan aplikasi Microsoft lain seperti Teams dan Outlook, sehingga alur kerja jadi lebih terintegrasi. Kelebihan SharePoint adalah kemampuannya menyimpan data dalam jumlah besar dan fleksibilitas dalam pengaturan akses serta kolaborasi antar tim. Aplikasi ini juga memungkinkan otomatisasi proses bisnis sederhana seperti persetujuan dokumen atau pelacakan tugas. Namun kekurangannya adalah SharePoint bisa terasa kompleks dan memerlukan waktu serta pengetahuan khusus untuk mengatur dan memaksimalkan penggunaannya, terutama untuk organisasi kecil yang belum terbiasa dengan teknologi ini. Meski begitu, untuk perusahaan yang membutuhkan sistem pengelolaan dokumen dan kolaborasi yang terorganisir, Microsoft SharePoint adalah solusi yang sangat kuat dan efektif. Microsoft OneDrive adalah layanan penyimpanan file online yang disediakan oleh Microsoft yang memungkinkan kamu menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, foto, video, dan lainnya di internet, bukan hanya di komputer atau ponsel. Dengan OneDrive, kamu bisa mengakses file-file tersebut kapan saja dan di mana saja asal terhubung dengan internet, serta bisa berbagi file dengan mudah kepada orang lain tanpa harus mengirim lewat email atau flash disk. Fungsi utama Microsoft OneDrive adalah memudahkan penyimpanan dan berbagi data secara aman dan praktis. OneDrive juga secara otomatis menyimpan perubahan yang kamu buat pada file, sehingga kamu tidak perlu khawatir data jika tiba-tiba komputer mati atau terjadi kerusakan. Selain itu, OneDrive terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Office, jadi kamu bisa langsung membuka dan mengedit dokumen Word, Excel, atau PowerPoint langsung dari penyimpanan online tanpa harus menyimpan ke perangkat terlebih dahulu. Kelebihan OneDrive adalah kemudahan akses file dari berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone, serta fitur sinkronisasi otomatis yang memastikan file kamu selalu diperbarui di semua perangkat. OneDrive juga memiliki fitur berbagi yang aman, sehingga kamu bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat atau mengedit file yang kamu bagikan. Kekurangannya, kapasitas penyimpanan gratis yang diberikan terbatas, sehingga jika membutuhkan ruang yang lebih besar harus berlangganan pakai berbayar. Namun secara keseluruhan, Microsoft OneDrive sangat membantu dalam menjaga file tetap aman dan mudah diakses kapan saja tanpa harus membawa perangkat fisik. Secara keseluruhan, Microsoft Office lebih unggul dalam hal kelengkapan fitur dan kekuatan kerja offline, cocok untuk pekerjaan yang butuh detail tinggi.